Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar seperti sedia kala, seperti biasanya. Di sini saya Mbak Tiwi ingin menyampaikan suatu materi dari bahasa Arab yang bertemakan dengan al-usratu wal baitu. Apa itu al-usratu? Al-usratu yaitu artinya keluarga. Dan apa itu al-baitu? Al-baitu itu artinya rumah. Jadi kita di sini membahas tentang keluarga dan rumah sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini. Sekarang langsung aja kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu dimulai dengan kosakata atau mufrodat. Adapun beberapa kosakata mufrodat yang terdiri dari al-usratu wal baitu. Sekarang mari kita hafalkan bersama-sama kosakata atau mufrodat dari al-usratu wal baitu. Yang pertama yakni al-baitu, yang terdiri dari ghurfatul akli, ghurfatun naumi, al-hammamu, al-matbahu, wal musola. Ya, sekarang mari kita hafalkan al-mufrodat al-ula atau kosakata pertama dari al-baitu, yakni ghurfatul akli. Apa itu ghurfatul akli? Ghurfatul akli yaitu ruang makan. Dan yang kedua yakni al-matbahu. Apa itu al-matbahu? Siapa yang tahu artinya al-matbahu? Ya, al-matbahu itu artinya dapur. Dan kosakata ketiga yakni al-hammamu. Apa itu al-hammamu? Al-hammamu itu artinya kamar mandi. Dan yang keempat yaitu ghurfatun naumi. Apa itu ghurfatun naumi? Artinya ghurfatun naumi yakni ruang tidur. Dan yang terakhir ialah kosakata dari al-musola. Apa itu artinya al-musola? Al-musola yaitu ruang sholat atau tempat kita untuk sholat. Al-mufrodat selanjutnya yakni al-mufrodat dari al-usratu, kosakata dari yang terdiri dari saudara. Kosakata dari saudara ini terdiri dari a'dha'ul usrah, askunu, yatakawwanu min, abun, wa umun. Di sini siapa yang tahu artinya a'dha'ul usrah? Ya, a'dha'ul usrah itu artinya anggota keluarga. Dan siapa yang tahu artinya dari yatakawwanu min? Yatakawwanu min itu artinya terdiri dari. Dan yang ketiga yakni askunu. Askunu itu artinya saya tinggal. Dan yang keempat itu dari abun. Taulah pasti ya apa itu artinya abun. Ya, abun itu artinya ayah. Dan umun itu artinya ibu. Sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu materi dari kata ganti personal atau ad-dhamir. Siapa tahu ad-dhamir atau kata ganti personal? Ya, ad-dhamir huwa ismun ma'rifatun yatakawwanu min mutakalim, mukhatab, awil ghaib. Siapa yang tahu penjelasannya apa itu ad-dhamir? Ismun ma'rifatun yadullu alal mutakalim, awil mukhatab, awil ghaib. Nah, jadi di sini Mbak akan jelaskan ya apa itu ad-dhamir. Jadi ad-dhamir itu sebagai kata ganti yang benar-benar sudah jelas. Yang sudah jelas yang tertuju kepada al-mutakalim, al-mukhatab, sama al-ghaib. Apa itu al-mutakalim? Al-mutakalim itu yang terdiri dari ana sama nahnu, yaitu pembicaraan saya sedang berbicara, itu namanya al-mutakalim. Kalau al-mukhatab itu bagaimana? Al-mukhatab itu pembicaraan antara kamu, jadi terdiri dari anta, anti, antuma, antum, itu namanya mukhatab. Kamu yang sedang berbicara gitu, kamu. Kalau ghaib itu bagaimana? Kalau ghaib beda lagi. Kalau ghaib itu yakni pembicaraan yang orangnya itu lagi tidak ada di sekitar kita. Jadi kita sedang membicarakan si Anih misalnya gitu. Itu namanya kita membicarakan tentang dhamir ghaib yang terdiri dari huwa, huma, hiya, hum gitu. Jadi kalau mutakalim itu pembicaraan saya,
pembicaraan yang ada, terus mukhotob itu pembicaraan antara kamu. Kalau ghaib itu pembicaraan antara dia gitu. Jadi kita membicarakan dia itu namanya ghaib. Kalau aku sama kamu sedang berbicara itu namanya mutakalim. Tapi kalau aku berbicara kepada kamu itu namanya mukhotob. Memakai domir anta sama anti. Domir di sini terbagi menjadi dua, yakni domir munfasil dan domir mutasil. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil yakni kata ganti yang terpisahkan ketika dibaca. Nah, kalau domir mutasil yakni kata ganti yang menyambung, kata ganti yang tidak bisa terpisahkan ketika dibacakan. Contohnya seperti apa? Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yakni tabel dari domir munfasil dan domir muttasil. Nah, di sini kita dapat menghafalkan secara bersama-sama supaya kita bisa membedakan antara domir munfasil dan domir mutasil. Dalam domir munfasil di sini terdapat beberapa domir yang terdiri dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Nah, berikut merupakan domir yang terdiri dari domir munfasil, yakni domir yang terpisahkan. Kalau domir mutasil yang seperti apa aja? Nah, kalau domir mutasil yang seperti apa? Domir mutasil itu domir yang menyambung. Jadi, bagaimana contohnya? Terdiri dari apa aja? Nah, kalau domir mutasil itu terdiri dari hu, ha, huma, hum, hunna. Lalu ka, ki, kuma, kum, kunna. Lalu yang terakhir yaitu li sama na. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena itu merupakan domir mutasil, yaitu kata ganti yang menyambung. Jadi kita mengambil untuk di akhir kata. Jadi contohnya seperti ini. Kita mempunyai buku. Kita mempunyai buku berarti lana kurrosatun. Itu merupakan domir mutasil yang menjadikan nanya itu menyambung menjadi lana kurrosatun. Kita mempunyai buku. Nah, kalau contoh dari domir munfasil yang seperti apa? Nah, kalau domir munfasil itu yakni kata ganti yang terpisah. Bagaimana itu? Seperti ini. Kita seorang murid. Nah, berarti kan nahnu tilmidatun. Nahnu di sini sebagai domir yang terpisahkan. Kalau domir mutasil tadi kata ganti yang menyambung seperti lana kurrosatun. Kita mempunyai buku. Nah, kalau dari domir munfasil yakni domir yang tidak tersambung itu seperti kita seorang murid. Nahnu tilmidatun. Fahimtum semuanya? Tayyib. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada pun beberapa contoh dari domir munfasil. Domir munfasil tadi yang seperti apa? Domir munfasil yaitu kata ganti yang terpisahkan. Nah, di sini terdapat beberapa contoh yang terdiri dari huwa tolibun, antuma tolibani, nahnu tolibatun. Nah, seperti itu. Nah, adapun juga contoh dari domir mutasil di sini. Beberapa contoh dari domir mutasil yaitu kata ganti yang menyambung. Contohnya, baituha, baitukum, baiti. Mana yang menyambung? Ha itu menyambung menjadi baituha. Terus yang contoh kedua yakni kum menjadi baitukum. Nah, itu merupakan kata ganti yang menyambung, yakni domir muntasil. Fahimtum semuanya di sini? Fahimna, ayyuha thayyib. Mungkin sekian penjelasan dari kakak di sini, Mbak di sini ya. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf.
Mungkin jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Sekian penjelasan dari Mbak. Semoga bermanfaat dan bisa menghafalkan semuanya, oke? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.